Mungkin orang-orang seperti itu karena nggak mau belajar aja. Jadi dia merasa nggak mampu, terus kemudian mencoba ngomong seperti itu. Kalau mampu dia bikin solopreneur kali gitu. Perkembangan teknologi kian pesat, semakin banyak permunculan fungsional AI dari yang membantu manusia melakukan otomasi tugas-tugas repetitif hingga peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan bahkan saat ini, banyak pekerjaan manusia yang merasa terancam oleh AI. Ditambah lagi, kini muncul istilah solopreneur yang mengacu pada individu yang menjalankan dan mengelola bisnis mereka sendiri tanpa adanya karyawan tetap atau mitra bisnis. Di video kali ini, Urup Media berbincang dengan Wasis Gunarto, seorang pengusaha restoran, Certified Blockchain Practitioner, dan Quantum Finance Enthusiast. Dia juga merupakan founder dari komunitas kuliner Jalan Sutra. Langsung saja ya Mas, AI menjadi supporter utama untuk solopreneur ini. Bagaimana pendapat Mas Wasis tentang hal ini? Orang seneng banget. Kalau bisa memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu Mas. Ya, maksudnya ilmu itu di dunia internet kalau kita pelajari dengan adanya AI ini luar biasa Mas. Plug-innya makin kesini gitu kan, ya makin banyak beragam dan makin juga ya pasti nanti makin ke depan makin efisien kan. Lagi-lagi pertempuran di dunia AI itu akan cari yang paling cepat, saling mungkin juga akan yang cari yang paling, kita akan milih mana yang paling murah gitu kan. Dan si yang menawarkan murah pasti juga menawarkan skala ekonomi yang lebih ini lagi kan, lebih biasanya mereka udah sangat ngitung untuk gimana titik berapa sih yang harus paling ini. Dan satu lagi ya kebetulan saya seneng di blockchain juga, terus yang apapun ChatGPT itu kan si Sam Altman ini bikin namanya WorldCoin gitu. Jadi artinya mereka sudah memikirkan yang mungkin belum dihidupkan sekarang, tapi mungkin 1-2 tahun ke depan dengan bahasa tadi semua keinginan untuk bisa dipercepat dan kemudian dilakukan lebih efisien, artinya itu akan jadi makin mudah gitu, makin cepat dengan dia menciptakan itu untuk membantu kita untuk bisa lebih mudah gitu, lebih mudah ya, lebih lebih efisien juga gitu. Nah, menurut saya sih gitu. Jadi kita bisa, kalau kita pilih menata diri dari sekarang untuk ngikutin, ketika terjadi hal yang seperti itu, mungkin kita juga nggak akan sulit lagi untuk menelan gitu loh. Untuk apa sih namanya ini? Kan kita udah cepet aja belajar itu. Jadi yang tadinya mungkin butuh waktu, ini barang apa gitu, tapi kita kalau udah biasa ngikutin ya, ketika datang ya, oh ini maksudnya si ini, oh maksudnya begini gitu. Ya udah kita bisa nyemplung, nyeli, ini ngojokeli gitu loh. Tapi itu bukannya itu menjadi kayak apa ya? Orang jadi semakin kayak individualis nggak Mas? Kalau misal solopreneur itu. Jadi kan ini kan semuanya mengandalkan diri sendiri dengan bantuan platform lah katakanlah. Menurut Mas Wasis gimana nih? Mungkin kan ada juga orang yang kontra nih. Solopreneur berarti kan nggak butuh orang lain katakanlah, jadinya pegawainya nggak butuhnya cuma platform doang. Itu pandangan yang gimana nih? Mungkin orang-orang seperti itu karena nggak mau belajar aja. Jadi dia merasa nggak mampu, terus kemudian mencoba ngomong seperti itu. Kalau mampu dia bikin solopreneur kali gitu. Kalau saya juga sih cenderung untuk ya teamwork tetap, tapi kalau bisa tetap kita pelajari. Karena ujung-ujungnya kalau dengan sistem AI seperti ini, ya ke depan mungkin 5-10 tahun lagi akan timbul, ya kita udah difasilitasi sama pemerintah, kan ada PT Perorangan, ya otomatis arahnya ke sana. Gitu. Jadi ya dengan sendirinya orang-orang lari akan lebih ke merasa AI ini mungkin akan memberikan satu kenyamanan baru, dan yang kita ke depan orang-orang yang solopreneur juga akan nanti bersentuhan dengan solopreneur lainnya gitu. Saya kira sih tetap akan ada kerjasama, tapi saling punya value add masing-masing Mas gitu. Saya punya kemampuan di mana, Mas Hatur punya kemampuan di mana gitu. Mungkin saya akan jadi, Mas Hatur punya pribadi nanti akan dibantu oleh teman-teman yang memahami juga, tapi mereka masing-masing juga punya
kemampuan yang ini juga punya kemampuan yang menurut Pak Satur juga akan irisannya ini akan sama, semangatnya akan sama gitu. Saya kira gitu. Nah, solopreneur saya sih ya pada akhirnya kita mungkin akan akan menuju sana semua gitu. Jadi saya kira solopreneur akan punya irisan masing-masing, punya kemampuan masing-masing, dan tapi itu akan saling mengisi gitu. Dan saya kira solopreneur menarik ya. Majalah Time dulu pernah ngomong berapa tahun lalu ada satu cover besar yang jadi biasanya Time kan di akhir tahun ngasih nama si orang A si B, terakhir 2000 berapa itu ada tulisan You gitu kan. You dan cermin gitu ya. Ya, You dan cermin. Nah, itu kan era-eranya udah dibaca oleh Time itu dari berapa puluh tahun lalu. Mereka visioner sekali gitu loh. Dan ini terbukti dengan adanya ChatGPT segala macam gitu. Ya mungkin mungkin nggak terlalu ini banget ya, tapi nggak terlalu risau dengan masalah kayak ChatGPT atau misalnya santai aja, tapi coba untuk explore, coba juga dengan explore apapun yang memang jadi terkait dengan data dan teknologi, dan jadikan kalau di film programmer itu ketika ada masalah itu sesuatu yang menarik kalau di programmer kan. Jadi justru ketika ada satu yang stuck itu bagi saya ya satu hal yang menyenangkan untuk kemudian kita coba solve gitu aja. Dan kalau enaknya komputer nggak pernah marahin kita, nggak ada kan. Jadi ya itu paling capek ya sekarang capeklah sekarang daripada nanti ketika udah tua ya kan. Dan jangan lupa ketika orang-orang yang biasa berpikir, cek deh Warren Buffett sama Charlie Munger. Mereka karena tiap hari baca koran, hidupnya 97 tahun ada. Apakah mereka pikun? Belum tentu.